Bismillah. Jadi kemarin aku udah ngerjain soal yang nomor 2 di sini. Terus ada yang bilang, sekalian jelasin nomor 1. Ya udah, terpaksa harus dibuat videonya. Jadi aku sini bakal jelasin yang nomor 1. Soalnya mirip-mirip juga, kita disuruh bikin kelas sama objeknya. Tapi aku nggak bakal bikin dari awal karena kayaknya agak capek ya. Aku bakal bikin, uh, aku bakal ngejelasin aja apa yang udah aku bikin kemarin. Aku nunjukin kodenya, terus aku jelasin gimana logikanya. Pertama dari yang pertama sini ada employee. Employee punya 4 atribut, ID, first name, last name, salary. Terus dia punya constructor 1 ya. Get ID, first name, last name, ini getter. Get salary, ini getter juga. Get name, ini fungsi kita bikin sendiri. Set salary, ini setter. Untuk atribut yang lain nggak ada setternya. Yang ada cuma salary doang. Aku langsung tunjukin kodenya aja. Ini abaikan dulu ya. Di sini aku punya 4 atribut, semuanya private karena ini dia min ya, min private, kalau plus artinya public. Terus konstruktornya aku tinggal generate otomatis saja kayak kemarin, alt insert, pilih yang konstruktor, atau kalau nggak ada insert di keyboard pakai search terus insert code, sama aja. Pilih yang konstruktor. Ini get ID, get salary, get set salary, get first name, get last name, ini getter setter semua. Aku tinggal pakai alt insert kayak tadi, tapi pilih yang getter sama setter. Terus to string, ini sama kayak kemarin, cara bikinnya tinggal string format, cara pakainya kayak printf di bahasa C. Terus lanjut ke fungsi-fungsi yang kita bikin sendiri, ada 3 di sini ya, aku taruh paling atas, getter setter paling bawah ya. Get name itu yang di return first name spasi last name, karena tinggal dibikin langsung, return first name tambah spasi tambah last name, selesai. Mau dikasih this boleh, mau nggak dikasih this juga boleh, karena nggak ada local variable di string get name ini yang namanya first name sama last name. Jadi otomatis dia nge-refer ke atribut punya kelas ini ya. Terus ada get annual salary, tinggal dikali 12 aja. Jadi langsung return this.salary kali 12. Rise salary in percent, ini dia disuruh increase salary by percent and return new salary. Jadi kalau kita punya di sini persen, misalnya masukin 10 ya, naikin gaji 10%. Artinya kalau kita punya 1 juta, naikin 10%, 10% itu 100 ribu gitu ya. Tambahin sama 1 juta ya, jadi 1 juta 100 ribu. Bisa kayak gini, tapi bisa juga misalnya kita tulis salary dikali sama persennya, dibagi sama 100. Jadi kalau 10% di sini ya, masukin 10, artinya nanti salary kali 10 bagi 100. 1 juta misalnya salarynya, artinya dikalikan 10 dibagi 100, jadi 100 ribu. Tapi kan kita mau return new salary-nya. 100 ribu itu kan tambahannya doang. Jadi ditambahin salary lagi, tambahin sama yang 100 ribu tadi. Penambahan gajinya. Nah, secara matematis, ini bisa kita singkat. Jadi tinggal this.salary-nya dikali dalam tanda kurung 1 plus ini ya. Secara matematis bisa ditulis kayak gini. Jadi kalau dikalikan ke dalam, sama kayak tadi, this.salary ditambah this.salary dikali persen dibagi 100. Kayaknya segitu aja untuk yang employee. Terus yang kedua itu account. Account di sini punya 3 atribut, ada ID, name, sama balance. Dimana balance ini defaultnya 0, balance defaultnya 0. Terus kita punya constructor, ada 2 constructornya. Yang satu dia menerima ID sama name, yang satu dia menerima ID, name, sama balance. Get ID, get name, get balance, ini getter, jadi bikinnya tinggal generate aja. Jadi dari sini, 2 biji ini, constructor tinggal generate. Yang di bawah sini, get ID, get name, get balance, ini tinggal generate juga. Pakai alt insert. Di sini ada public to string, isinya sama kayak yang employee tadi. Bahkan ini kayaknya aku cuma copy paste aja. Kecuali balance-nya aku nggak tahu kenapa ada titik 5-nya di sini. Ini nggak pakai titik 5 ya. Karena titik 5 itu untuk F, bukan untuk D. Kalau kita coba ya, kita bikin yaitu account misalnya to string, coba kita run. Nah, error ya. Karena di sini titik 5 ini untuk F ya, untuk yang float. Nanti aku jelasin masalah pemformatan kayak tadi nanti mungkin di bagian time. Nanti ada penjelasannya. Oke, di sini jalan ya, jalan. Kalau misalnya kita bikin di sini kosong, artinya nanti defaultnya 0 ya. Tuh, balance-nya 0. Terus ada fungsi tambahan yang disuruh bikin, ada kredit, debit, sama transfer. Kredit itu dia ceritanya nabung ya. Jadi balance-nya ditambahin sama suatu angka. Terus kalau kredit, itu dia ngambil duit, jadi dikurangin
dari balance awalnya. Kalau cukup, kalau nggak cukup, dia masuk ke sini, amount exit balance. Terus nanti ada transfer to, aku jelasin dikit nanti. Nah, di sini ada credit, this.balance, tambah sama dengan amount. Jadi balance-nya ditambahin sama amount, yang di return adalah this.balance-nya. Nah, siapa tahu kalian belum tahu plus sama dengan, ini sama persis kayak kita tulis this.balance sama dengan this.balance tambah amount. Daripada kita nulis agak panjang kayak gini, pakai shortcut-nya, langsung tambah sama dengan. Untuk yang debit, ini ada if else-nya. Kalau amount-nya kurang dari balance, langsung kita kurangin. Ini sama kayak tadi ya, cuman ini pakai min sama dengan. Nah, kalau dia enggak kurang dari balance, kelebihan gitu ya, lebih dari balance-nya, amount exit balance. Terus kita return balance-nya. Terus ada transfer to. Di sini keterangannya sama logikanya. Kalau kurang dari balance, kita transfer. Kalau enggak, kita exit. Ini sebenarnya isinya sama aja kayak yang debit ya. Jadi ini cuma aku copy paste doang, ganti nama jadi transfer to. Bedanya di sini ada tambahan parameter account another, terus aku tambahin di sini another.credit amount. Maksudnya di sini dia menerima suatu objek namanya another, tipenya adalah account. Di dalam if-nya selain dikurangin, kita kirim ke another.credit, artinya di objek another ini bertambah sebanyak amount. Aku contohin dikit. Jadi kalau aku punya A1 namanya Yuda gitu ya. A2 namanya Agus misalnya. ID-nya aku kasih 1, ini ID-nya 2. Sekarang si Agus nih ceritanya dia kaya ya. Agus nih punya balance awalnya misal 5 juta. Yuda 500 gitu ya. Nah, ini kita tulis dulu kondisi awalnya. Kalau kita run, di sini Yuda balance-nya 500, Agus 5 juta ya. Nah, terus ceritanya si Yuda minta duit sama Agus nih. Oh, Agus baik hati. Sekarang Agus kasih transfer to, ini A1 ya. Transfer sebanyak 5 juta kurang 500. Baik sekali si Agus. Copy, taruh sini. Kita run. Yuda jadi 5 juta, Agus tinggal 500. Jadi di sini nanti pas jalanin transfer to A2 ini atau si Agus, dia bakal ngurangin balance-nya dia sama amount yang dimasukin. Tadi 4999. Yang kita masukin ke parameter, si A1 tadi atau Yuda, itu kredit sebanyak amount. Artinya dia ditambah sebanyak amount. Jadilah dia begini outputnya. Kayaknya gitu aja untuk yang account. Terus lanjut yang ketiga itu time. Di sini ada 3 atributnya. Hour, menit, second. Ketentuannya dia hour-nya 0 sampai 23. Kurung siku artinya 0 termasuk ya. 0 termasuk, 23 termasuk. Menit 0 sampai 59, second 0 sampai 59. Pertama ada constructor. Constructor sama kayak tadi, tinggal generate. Get hour, get menit, get second, tinggal generate juga. Ini juga setter semua sampai set second. Jadi dari sini sampai sini itu auto generate semua. Nah, set time sebenarnya ini kodenya bukan kayak gini. Ini barusan ku ganti tadi. Kode aslinya kayak gini. Copy terus di paste ke sini. Nah, ini kode aslinya tadi yang aku bikin. Di constructor, habis kita cek ya. Pengecekannya simple aja, tinggal kalau hour di atas 23, gitu, misalkan 24 atau 25 atau 5 juta dia masukin hournya, ganti jadi 23. Kalau dia kasih negatif ya, kurang dari 0, ganti jadi 0. Yang menit sama, yang second juga sama logikanya. Yang set time isinya sama persis. Karena isinya sama persis, jadi ku ganti aja kayak gini. Pas konstruktornya dipanggil, yang dijalani adalah this.setTime untuk mempersingkat kode programnya. Terus ada toString, dia minta format HHMMSS with leading 0. Caranya gampang, tinggal pakai string format, terus kasih %d, depannya ada 02-nya. Jadi awalnya begini, kalau kita pengen ada angka 0 depannya, kasih 0 sebanyak 2 gini. Maksudnya, selama dia belum 2 digit, diisi sama 0 depannya. Coba kita bikin ini ya, time-nya. Ini aku hapus aja dulu. Kita buat time, T1, toString ya. Terus kita run. Lihat sini, dia muncul ada 0 depannya. Kalau kita mau yang lebih banyak lagi, misalnya di sini 9 ya. Kita run. Saat dia muncul banyak 0 depan sini. Dan ini bisa kupastikan, tanpa kuhitung ada 9 angka di sini. Karena di sini 09. Artinya dia mau ini diisi sama 9 digit. Kalau nggak nyampe 9 digit, diisi depannya sama 0. Ini aku balikin jadi 2. Nah, terus bedain juga sama yang kemarin kita punya circle ya. Di circle ini ada radius.
Nah ini, titik 2F. Coba aku bikin circle ya. Nah ini circle-nya, terus kita shout c1.toString. Kita run. Di sini circle, radiusnya 7,00 ya. Jadi titiknya di sini untuk berapa angka belakang koma. Nah, terus di sini ada 8 ya. Kita bisa tambahin pemformatan juga 8 gini. Jadi dia nanti bakal ngisi 8 digit ya. 8 space dia isi. Selama belum 8 space, dia kasih spasi depannya. Logikanya sama kayak yang 0 tadi. Bahkan ini juga bisa aku kasih sih 9 digit gitu ya. Kita run. Tuh nanti dia ngasih spasi sampai ini jadi 9 digit sama 7,00-nya. Kalau dikasih 0 juga bisa kayak gini. Jadi dia ngisi 9 digit tapi depannya kasih 0. Ini aku balikin aja kayak awal ya. Balik lagi ke yang time. Sekarang aku jelasin yang terakhir. Ada next second sama previous second. Naikin 1 detik dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya kalau detiknya 59, 1 detik berikutnya adalah menitnya tambah 1, detiknya jadi 0. Kalau menitnya 59, sama juga tambah 1 ke jam. Kalau 00 dikurangin 1, jadi 23, 59, 59. Nah ini artinya kayak jam dalam 1 hari ya. Mungkin caranya itu nggak seribet yang punya aku ini. Tapi aku kemarin kepikirannya baru ini aja. Sebelum aku bikin next second, yang pertama aku bikin itu next hour sama previous hour. Dan ini kasih private supaya nggak bisa diakses dari kelas lain. Kalau kalian punya cara lain yang lebih simple, boleh ya, boleh banget. Untuk yang next hour sama previous hour, kalau dia kurang dari 23, naikin 1 ya. Misalkan 22, jadi 23. Misalkan 1, jadi 2 gitu ya. Tapi kalau dia udah 23, ditambah 1, ganti jadi 0. Dia nggak masuk ke sini, dia masuk ke else. Jadi 0. Untuk yang previous hour, logikanya juga mirip. Oh ya, dan siapa tahu kalian belum tahu, plus-plus ini artinya sama persis sama this.hour sama dengan this.hour plus 1. Daripada nulis agak panjang kayak gini, kita ganti jadi plus-plus atau min-min. Tapi ini cuma berlaku untuk plus sama minus ya. Kali bagi modulo nggak ada. Aku bikin jadi plus-plus aja. Nah, di hour ini nggak ada permasalahan. Nah, pas kita ke menit, ini sebenarnya logikanya sama, tinggal ganti menit sama batasannya 59 ini sekarang. Nah, cuman ku tambahin di sini, selain dia kalau udah 59 ganti jadi 0, hour-nya juga ditambah 1. Jadi jalanin next hour. Yang di previous juga sama, kalau dia lebih besar daripada 0 dikurangin 1 langsung. Kalau dia udah 0 jadi 59, hour-nya dikurangin 1. Jadi jalanin previous hour. Untuk yang second, ini yang diminta di modul, aku tinggal kopas aja, ganti menit jadi second, ganti next hour jadi next menit. Ini juga sama. Sedikit penjelasan kalau kita jalanin ya. Ini circle-nya hapus dulu. Ini aku ganti dulu, awalnya jadi, atau nggak usah di constructor deh, aku pakai set time ya. T1.setTime langsung. Jalankan T1.next second. Dan lihat di sini nggak ada next menit, nggak ada next hour, nggak ada, karena tadi ku private ya. Jadi dari kelas yang lain nggak bisa diakses. Jalan ini, terus kita copy, taruh bawah. Coba kita run. Lihat ya di sini. Nah, ini alurnya adalah ketika aku jalanin next second di sini, pertama dia ngecek, oh ternyata udah 59. Karena kan sini 59. Ada dia masuk ke else, dia nggak jalanin ini dulu, dia jalanin ini dulu, next menit dulu. Artinya dia masuk ke next menit. Nah, di next menit dia masuk ke else, karena udah 59 juga. Tapi dia nggak langsung ganti jadi 0, dia masuk ke next hour dulu. Di next hour, dia nggak masuk ke yang if, tapi dia masuk ke else, karena dia udah 23 angkanya. Diganti jadi 0. Habis next hour-nya selesai, baru programnya masuk ke sini, keluar dari next hour, lanjut ke sini, baru dia jadi 0 menitnya. Habis keluar dari sini, dia lanjut ke this.second diganti jadi 0. Maka jadilah dia 000. Kalau kita bikin t1.setTime 0 semua, terus kita duplikat taruh bawah, t1.previousSecond, duplikat lagi taruh bawah, kita run. Lihat sini 000, pas kita jalanin previous second, jadi kayak gini ya, udah benar. Alur programnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Oke, segitu aja dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya.